Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati amma ba'd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari ilmu yang tidak bermanfaat. Semoga kita dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala rasa takut sehingga rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut bisa menghalangi kita dari kemaksiatan kepadanya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita masih membaca Kitabul Ilmi karya dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membaca halaman ke-15 di pasal yang kedua berkaitan tentang fadhail al-ilmi, keutamaan ilmu, fadilah ilmu. Beliau mengatakan, laqad madahallahu subhanahu wa ta'ala al-ilma wa ahlahu wa hatha ibadahu 'alal ilmi wat tazawwudi minhu wa kadzalika as-sunnatu al-mutahharatu. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah memuji ilmu dan orang-orang yang berilmu. Dan tentu ilmu yang sudah kita bahas pada kesempatan yang lalu, yaitu ilmu syar'i. Allah telah memuji ilmu syar'i dan orang-orang yang memiliki ilmu syar'i. Allah Subhanahu wa ta'ala juga telah memotivasi para hambanya untuk membekali diri dengan ilmu, agar belajar ilmu, kemudian membekali diri dengan ilmu. Begitu juga as-sunnatu al-mutahharatu, hadis-hadis Nabi SAW juga memuji ilmu dan pemiliknya serta memotivasi para hambanya untuk belajar ilmu. Sehingga di sini kita mendapati 2 lawan 2. Apa itu? Yaitu yang pertama adalah subjeknya. Siapa? Mengetahui siapa yang memuji, siapa yang memotivasi, itu penting. Bahkan dalam penelitian-penelitian psikologi, otoritas itu penting. Mengetahui siapa yang memerintah itu penting. Dan di sini ternyata yang memuji, yang memotivasi itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, pencipta kita, dan Muhammad SAW, Nabi dan Rasul kita, pemilik otoritas tertinggi dalam memberikan perintah. Kemudian yang kedua, yang dipuji ada 2 juga. Yang dipuji adalah ilmu dan pemilik ilmu. Artinya ilmu itu terpuji, dan kalau ada orang kok bisa memiliki ilmu tersebut, maka orang tersebut akan menjadi terpuji juga. Kemudian berikutnya di sini Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, memuji dan memotivasi. Memuji dengan bahasa madaha, memotivasi dengan bahasa hatha. Jadi kalau kita perlu menggarisbawahi, yang dilingkari kuning, yang dilingkari merah, ini adalah subjeknya yang memiliki otoritas tertinggi dalam memerintahkan kita. Yang kita stabilo biru itu adalah tindakannya memuji dan memotivasi. Kemudian
yang kita stabilo kuning ini adalah objeknya. Baik, kemudian kita lanjutkan lagi. Fala ilmu min afdolil a'malis sholihah. Ilmu itu termasuk amalan soleh yang paling afdol. Wa huwa min afdoli wa ajalil ibadat. Ya, termasuk yang paling afdol, paling tinggi tingkatannya. Tentunya ibadat atau tawu'i, yaitu ibadah-ibadah yang sunnah. Karena kita mengetahui bahwasanya ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah wajib. Kemudian setelah itu ibadah-ibadah sunnah. Nah, ibadah-ibadah sunnah itu kalau dilakukan oleh seorang hamba bisa mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala pada seorang hamba itu. Kalau seseorang sudah sering melakukan ibadah sunnah setelah dia melakukan ibadah wajib, maka Allah akan cinta kepadanya. Dan kalau Allah sudah cinta, kata Allah Subhanahu wa taala, fakuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Aku akan menjadi pendengaran yang dia mendengar dengannya. Wa basarahu alladhi yubsiru bih. Aku akan menjadi penglihatan yang dia melihat dengannya. Wa yadahu allati yabtishu biha. Aku akan menjadi tangan yang dia melakukan tindakan dengannya. Wa rijlahu allati yamshi biha. Aku akan menjadi kakinya yang dia melangkah dengannya. Wala in sa'alani la'u'tiyanna. Kalau dia minta kepadaku akan aku beri. Wala in ista'adzani la'u'idzannahu. Kalau dia berlindung kepadaku, aku akan lindungi. Nah, salah satu usaha kita untuk dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah melakukan amalan-amalan sunnah. Dan ternyata di sini amalan sunnah yang paling agung adalah menuntut ilmu, menghafal ilmu, memahami ilmu, mengajarkan ilmu, belajar ilmu, menyebarkan ilmu. Ini adalah amalan yang agung. Kenapa kok bisa dijadikan amalan yang agung bahkan paling tinggi? Kata beliau, li'annahu nau'un minal jihadi fisabilillah. Karena belajar ilmu, mengajarkan ilmu ini termasuk jihad fisabilillah. Masya Allah. Bagi orang-orang yang ingin berjihad, salah satu caranya adalah dengan mengajar dan belajar. Meskipun dia tidak mengangkat senjata, tapi sebenarnya dia juga sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok bisa disebut sebagai jihad? Kata beliau, fa inna dinallahi azza wa jalla innama qama bi amrayn. Karena agama Allah Subhanahu wa taala ini bisa tegak gara-gara dua tiang. Yang pertama adalah tiang al-ilmu wal burhan, tiang ilmu, penjelasan, informasi, pengetahuan yang mengarah kepada kognitif seseorang, pemahaman seseorang. Watsani al-qital wasinan. Yang kedua, tiang kedua agar agama Allah Subhanahu wa taala tegak adalah memerangi orang-orang yang memerangi kita. Begitu juga asinan dengan senjata-senjata, tombak-tombak, pedang-pedang. Dengan itulah agama akan tegak. Fala budda min hadainil amrayni. Maka harus ada dua ini, ilmu sama melakukan ekspansi, berdakwah dengan jihad. Harus ada dua ini. Wala yumkinu an yakuma dinullahi wa yadhharu illa bihi majami'an. Dan agama Allah Subhanahu wa taala enggak mungkin bisa tegak, enggak bisa jaya, enggak bisa berada di atas kecuali apabila seseorang punya dua-duanya. Wal awwalu minhuma muqaddamun ala tsani. Dan yang pertama itu didahulukan daripada yang kedua. Ilmu itu didahulukan daripada jihad fisabilillah dengan perang gitu. Walihada kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yughiru ala qaumin hatta tablughahum ad-da'watu ila Allah. Oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu kalau mau menyerang suatu kota, maka beliau tidak akan menyerang sampai ilmu sampai kepada mereka dulu. Diajari dulu yang benar. Kalau menerima, alhamdulillah tidak ada peperangan. Jadi ini langkah pertama yang dilakukan oleh Nabi SAW. Fayakunul ilmu qad sabaqal qital, sehingga ilmu itu harus diutamakan daripada peperangan.
Salah satu pensyarah kitab ini kita coba buka di salah satu surat dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, jihadan kabira. Kita mau mengetahui ayat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wal fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira. Jangan taati orang-orang yang kufur itu, dan berjihadlah kepada mereka dengannya jihad yang besar. Kita perlu mengetahui makna jihad dan kabiro. Jihad yang besar. Jihad yang besar itu apa? Kemudian kita akan mengetahui itu setelah kita mengetahui alat yang digunakan untuk berjihad di sini apa? Bihi, domirnya pakai hak. Bihi, wajahidhum bihi jihadan kabiro. Haknya itu kembali kemana? Dan ini ayat-ayat apa? Ya. Ayat ini berada di surat Al-Furqan. Dan surat Al-Furqan itu adalah surat Makkiyah. Surat Makkiyah, surat yang diturunkan sebelum Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Salah satu karakter surat Makkiyah adalah, atau salah satu karakteristik dakwah Nabi SAW di Mekah adalah tidak boleh berjihad mengangkat senjata. Saya ulangi lagi. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala sedang menjelaskan tentang jihad yang besar dalam memerangi orang-orang kafir. Namun ternyata ayat ini berada di dalam sebuah surat, namanya surat Al-Furqan. Surat Al-Furqan itu adalah surat Makkiyah. Dan surat Makkiyah itu belum memperbolehkan Nabi SAW untuk berjihad mengangkat senjata. Nah terus di sini disuruh jihad dengan jihad apa? Maka yang dimaksud adalah berjihad kepada mereka dengan menjelaskan ma'anil Quran, menjelaskan Al-Quran kepada mereka. Berjihadlah kepada mereka dengan Al-Quran ini dengan jihad yang besar. Semangat ngajarin Al-Quran ini loh yang benar. Allah mengatakan seperti ini. Kasih informasi yang banyak tentang Al-Quran. Dan itu dinamakan jihad dan kabiro. Bukan jihad dengan senjata. Ini keutamaan atau salah satu keutamaan yang sangat besar di dalam belajar ilmu agama dan mengajarkan ilmu agama. Karena kita sedang menyerang pemikiran-pemikiran yang salah. Kita menyerang syubhat-syubhat. Bahkan antara syubhat dan syahwat lebih parah syubhat. Kalau syahwat seseorang bisa bertobat. Kalau syubhat, seseorang susah bertobat. Iblis dan Adam alaihissalam, kedua-duanya melakukan tindakan salah. Iblis tidak mau bersujud. Nabi Adam alaihissalam memakan buah khuldi. Apa alasan keduanya? Alasan keduanya beda. Yang pertama, Nabi Adam alaihissalam melakukan tindakan tersebut gara-gara syahwat. Sedangkan iblis laknatullah alaihi melakukan tindakan tersebut gara-gara syubhat. Syubhatnya apa? Syubhatnya api lebih baik daripada tanah. Aku gak akan mau sujud kepada makhluk yang diciptakan lebih rendah daripada saya. Nabi Adam alaihissalam makan buah khuldi gara-gara keinginan. Aku pengen kekal di dalam surga. Bimulkin la yabla. Dibisiki oleh iblis, kamu kalau makan ini akan bisa memiliki surga yang kekal, kamu gak akan pernah keluar dari sini. Sehingga memerangi syubhat itu sesuatu yang penting. Maka kita harus menjelaskan bagaimana Al-Quran itu. Bagaimana Al-Quran itu mudah dipahami oleh masyarakat secara umum. Bukannya sekedar masyarakat yang paham Al-Quran. Bukannya sekedar para akademisi.
Tapi bagaimana masyarakat yang sekolah dasar saja tidak lulus bisa paham Al-Quran itu seperti apa? Gimana caranya? Bagaimana menjelaskannya? Ini termasuk jihad yang besar. Wajahiduhum bihi jihadan kabira. Berjihadlah kepada mereka dengan Al-Quran ini dengan jihad yang besar. Semangat terus-terusan. Sehingga ini mendukung pernyataan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang menyatakan bahwasanya yang pertama lebih utama daripada yang kedua. Jihad dengan ilmu lebih utama daripada jihad dengan pedang. Meskipun kedua-duanya penting. Baik, kemudian kita lanjutkan lagi. Ya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirah wa yarju rahmata rabbih." Apakah orang yang kalau malam hari itu khusyuk, ya, merasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bersujud, salat, takut dengan negeri akhirat, berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa ini maksudnya? Ya, kita pahami dulu bahwasanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin sedang mau menjelaskan tentang keutamaan ilmu. Dan beliau akan membuat perbandingan dari perbandingan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar ayat 9 ini. Ini loh, ada orang ya yang kalau malam itu sujud, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, takut dengan azab Allah, berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apakah sama dengan orang yang tidak seperti itu? Nah, di sini penjelasannya. Fal istifhamu huna la budda fihi min muqabil. Jadi kalimat tanya ini harus ada lawannya. Ada orang yang kalau malam sujud, berdiri, menyembah Allah Subhanahu wa taala, takut dengan negeri akhirat dan berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dibandingkan dengan apa? Nah, ini harus kita pertanyakan. Ya. Aman huwa qa'imun qanitun ana al-laili wan nahari ay kaman laisa kadzalik. Apakah orang yang berdiri menegakkan salat, takut kepada Allah, kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah di waktu malam dan siang hari, apakah sama dengan orang yang tidak seperti itu? Ya. Wa tarafu tsani al-mufaddal alaihi mahdhufun lil ilmi bihi. Dan lawannya ternyata disembunyikan karena kalau orang paham konsepnya pasti dia akan ngerti lawannya itu apa. Ya. Oh, yang sini tadi dia kalau malam, siang takut kepada Allah, berharap rahmat Allah, berdiri melaksanakan sholat. Lawannya apa? Ya kebalikannya ini tadi. Malam, siang bermaksiat, ya, tidak mau taat kepada Allah, tidak berharap rahmat Allah, tidak takut dengan negeri akhirat. Gak ada perasaan kayak gitu. Apakah sama? Nah, ini yang kedua ini dihilangkan gara-gara lil ilmi bihi, sudah dipahami. Fal yastawi man huwa qanitun ana al-laili sajidan aw qa'iman yahdharul akhirah wa yarju rahmata rabbih. Ya. Jadi apakah sama orang yang kalau malam itu mendirikan salat, sujud, ya, takut akhirat, berharap rahmat kepada Rabbnya, hal yastawi huwa wa man huwa mustakbirun an ta'atillah. Apakah sama dengan orang yang menyombongkan diri dari ketaatan kepada Allah, tidak mau taat sama Allah, diatur sama Allah Subhanahu wa taala, tidak mau? Apakah sama orang yang mau taat sama Allah sama orang yang tidak mau taat sama Allah? Apakah sama? Maka dijawab, jawabannya la yastawi, nggak mungkin sama. Ya. Fahadha alladhi huwa qanitun yarju thawaballahi wa yahdharul akhirata hal fi'luhu dzalika an ilmin aw an jahlin. Nah, akhirnya kemudian beliau membahas ini dari sisi ilmu. Kira-kira orang yang berdiri menegakkan sholat tadi di siang malam, berharap akhirat, takut dengan Allah Subhanahu wa taala, dia melakukan tindakan tersebut atas dasar ilmu atau atas dasar kebodohan? Bisa enggak orang bodoh melakukan seperti itu? Bisa enggak orang yang tidak paham ilmu melakukan seperti itu? Bisa enggak seseorang yang tidak ngerti nanti di akhirat terjadi apa melakukan seperti itu? Apakah orang yang tidak paham nanti di akhirat akan ada apa saja akan bisa melakukan seperti itu? Mengharapkan rahmat Allah. Mengharapkan rahmat Allah itu apa, Ustadz? Ya.
Takut dengan negeri akhirat. Takutnya takut kenapa Ustaz? Kenapa harus takut? Ini harus ilmu ini, ya. Harus paham ilmunya. Kalau nggak ngerti, ya nggak akan punya rasa takut, nggak akan punya rasa harap. Sebagai contoh saja misalkan, kalau kita sedang berbicara tentang negeri akhirat, kita sedang berbicara tentang rahmat Allah, rasa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang sangat keterlaluan luar biasa, dan siksa Allah Subhanahu wa taala yang sangat sadis luar biasa. Itu kalau berbicara akhirat seperti itu kita. Rahmat Allah yang sangat luar biasa, sangat keterlaluan, dan azab Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa sadisnya. Kalau kita berbicara tentang neraka misalkan, ya Allah, kalau kita paham neraka, kita takut. Makanya ketika malaikat Jibril, ya, disuruh pergi ke neraka, melihat neraka, maka kata malaikat Jibril, tidak ada orang yang tahu tentang neraka kecuali pasti akan takut dengannya, pasti akan menjauh darinya. Akhirnya Allah meliputi neraka itu dengan syahwat, sesuatu yang disukai oleh jiwa kita. Maka Jibril disuruh lihat lagi, terus gimana kalau sekarang setelah dibungkus dengan syahwat itu nerakanya? Maka malaikat Jibril mengatakan, saya kira jarang ada orang yang selamat darinya. Ya, jarang ada orang yang selamat darinya. Kalau sudah masuk, ya Allah, Allah sadis mengadabnya. Allah mengadab seorang di neraka, tidak boleh mati, tidak boleh tidur. Ya. Kalau sedang haus, tidak dikasih air putih segar seperti ini, dikasih air mendidih. Kalau enggak darah, kalau enggak nanah. Minta air dari penduduk neraka, ya, sebagaimana dalam surat Al-A'raf, enggak dikasih. Innallaha harramahu ma'alal kafirin. Allah mengharamkan itu bagi orang-orang kafir. Enggak dikasih makan minum yang enak. Disiksanya sendiri-sendiri. Allah nggak terima kalau yang disiksa sebesar badan kita. Kita diperbesar, naudzubillah min dzalik. Semoga kita dijauhkan dari neraka. Orang yang masuk neraka kan diperbesar badannya. Giginya saja sebesar gunung Uhud. Ya. Sini, ya, bagian lengannya seperti gunung Baydha. Di sini pahanya seperti gunung Warikon. Sangat besar sekali. Ketebalan kulitnya 70 dhira, 35 meter. Kulit 35 meter tebalnya. Kemudian kalau disiksa sakit kemudian mati kulitnya, maka diganti lagi dengan kulit yang baru. Ya. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghayraha liyadzuqul adab. Kami ganti kulit dengan kulit baru biar mereka merasakan adab. Ya. Orang paham seperti ini, masa enggak takut dengan negeri akhirat? Pasti takut. Ya. Pasti ada rasa khawatir. Kemudian orang belajar tentang surga-surga itu seperti apa. Masya Allah, kita sedang mempelajari rahmat Allah yang sangat luar biasa. Kita bukan hanya dikasih tanah satu petak berapa 1000 meter persegi, bukan. Di surga kita dikasih minimalnya 10 kali lipat bumi besarnya. Dalam hadis yang lain 50 kali lipat, dan itu pun untuk manusia termiskin di surga. Kemudian kalau mau minum bukannya dikasih segelas, dikasih sungai di surga. Mau minum apa? Susu ada, air jernih ada, khamar ada, pakaiannya sutra, ya. Gelas minumnya dari emas, tanahnya Masya Allah. Kalau mau makan buahnya yang datang dipetik muncul lagi buahnya. Kalau mau makan makanan, tidak usah menyiapkan sendiri. Mengatakan subhanallah, maka dalam tafsirnya akan ada 10.000 pelayan akan datang membawa hidangan yang berbeda-beda. Bagaimana seseorang tidak akan tertarik dengan seperti itu? Bagaimana dia tidak yarjuna rahmat Allah, berharap rahmat Allah kalau tahu yang seperti itu? Penduduk neraka tadi, bagaimana mungkin seseorang nggak takut kalau ada kehidupan yang seperti itu? Itu semua dari ilmu, gitu. Nggak mungkin seseorang bisa berharap rahmat Allah, nggak bisa seseorang takut dari
hari akhir kecuali kalau punya ilmu. Nggak punya ilmu, nggak ada rasa takut, nggak ada rasa harap. Makanya di sini orangnya sampai malam-malam yang lainnya tidur dia bangun menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Gara-gara berilmu. Oh, nanti ada kehidupan yang seperti itu. Ada dua kutub, ya. Ada dua jenis kehidupan. Dia tahu. Maka di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan itu atas dasar ilmu atau atas dasar kebodohan. Ya, bisa bangun malam merasa takut kepada Allah, berharap rahmat Allah, mengibadahi Allah Subhanahu wa taala atas dasar ilmu atau atas dasar kebodohan. Maka jawabannya pasti an ilmin, ya, pasti atas dasar ilmu. Tidak mungkin kalau bukan atas dasar ilmu. Gara-gara ilmulah mereka bisa beribadah kepada Allah, mereka bisa takut kepada Allah, takut dengan hari akhir. Dengan ilmu juga dia bisa berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala akhirnya menutup suratnya, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang tahu dan orang yang enggak tahu? Ya tentunya tidak akan sama. Ya, innama yatadzakkaru ulul albab. Yang bisa mikirkan hal seperti ini hanya orang-orang yang cerdas saja. Orang yang punya sedikit kecerdasan bisa paham ini. Orang yang enggak mau mikir ya sudah. Memang enggak disebutkan oleh Allah. Yang bisa mikir ya hanya orang yang punya kecerdasan. Sedikit cerdas, ya, dia bisa mikir yang seperti ini. Ini pentingnya ilmu. Ya. Baik. La yastawil ladzina ya'lamu wal ladzi la ya'lam. Sehingga tidak akan sama orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Kama la yastawil hayyu wal mayyitu. Sebagaimana tidak akan sama antara hidup dan mati. Orang hidup sama orang mati sama beda? Ya pasti beda. Ya. Orang hidup masih bisa bergerak, masih bisa makan, masih bisa minum, masih bisa bernafas, detak jantungnya masih ada. Orang mati nggak bisa bergerak, ya, badannya dingin, nggak bisa mandi sendiri, nggak bisa makan, nggak bisa minum, nggak ada nafas, nggak ada detak jantung, sudah mati. Wasami wal asom, orang yang bisa mendengar sama orang yang nggak bisa mendengar, apakah sama? Tentu berbeda. Orang mendengar ada suara, kedengaran, diajak berkomunikasi mudah. Orang yang tidak bisa mendengar, kita harus mendekat, harus ada bahasa isyarat yang susah, kecuali orang yang belajar. Beda orang yang mendengar dan enggak mendengar. Wal basir wal a'ma, ada orang yang melihat dan orang yang buta, apakah sama? Ya pasti berbeda. Ya. Yang bisa melihat jalan enggak nabrak-nabrak, ada lubang bisa menghindari. Orang yang buta jalan nabrak-nabrak, ada lubang masuk ke lubang. Al ilmu nurun yahtadi bihil insan. Ilmu adalah cahaya yang seseorang bisa mengambil hidayah dengannya. Wa yakhruju bihi minadh-dhulumati ilan nur. Dia dengan ilmu itu akan keluar dari kegelapan-kegelapan menuju cahaya. Wala ilmu yarfa'ullahu bihi man yasha'u min khalqihi. Dan dengan ilmu Allah angkat sebagian hambanya. Allah angkat sebagian hambanya dengan ilmu. Orang yang lebih paham, dia akan didahulukan. Mau sekedar nyembelih hewan korban saja, cari orang yang berilmu, pandai menyembelih, siapa? Didahulukan. Orang yang pandai memotong-motong misalkan tulang hewan, rusuk-rusuk hewan, ya didahulukan di pekerjaan itu. Orang yang pandai ngulitin hewan, ya didahulukan di situ. Yang nggak bisa masuk ke situ. Itu hanya untuk urusan dunia. Dengan ilmu saja seorang didahulukan. Maka ilmu itu adalah yarfa'ullahu bihi man yasha'u min khalqihi. Dengan ilmu Allah akan angkat sebagian hambanya. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat sebagian orang-orang yang berilmu. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian, dan orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Artinya Allah akan memuliakan orang yang mengumpulkan dua sifat. Yang pertama sifat iman dan yang kedua sifat ilmu.
Orang yang punya keimanan artinya punya keyakinan. Dia punya mindset yang belum bisa dilihat oleh orang. Orang belum bisa melihat itu, dia sudah bisa melihat. Itu namanya keimanan. Ya, amalan hati. Ya. Seringkali dimiliki oleh orang-orang yang ahli. Ya. Hampir sama dengan konsep keimanan. Orang yang beriman punya konsep yang berbeda dengan orang yang tidak beriman. Orang yang punya ilmu punya konsep yang berbeda. Ketika bersatu antara iman dan ilmu, Allah akan angkat orang tersebut. Maka kalau kita ingin menjadi orang yang mulia di dunia dan di akhirat, maka kita harus semangat untuk menjadi orang yang beriman, orang yang yakin, dan menjadi orang yang berilmu. Dan dengan ilmu dan keyakinan juga, ditambah dengan kesabaran, seseorang benar-benar akan menjadi pemimpin dalam agama. Ya. Waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Ya. Dan kami jadikan sebagian dari mereka dari kalangan Bani Israel ketika itu menjadi pemimpin-pemimpin umat ketika mereka bersabar dan mereka punya keyakinan. Ini konsep-konsep yang harus dimiliki oleh seseorang. Walihada najidu anna ahlal ilmi mahallu tsana'i. Ya. Oleh karena itu kita dapati bahwasanya ahli ilmu itu tempat untuk dipuji. Kullama dzukiru asnan nasu alaihim. Orang yang pandai, benar-benar pandai tentunya, maka akan memuji orang-orang yang disebutkan namanya. Wa hadza rafa'a lahum fid dunya. Ini sebagian diangkat di dunia. Amma fil akhirah fa innahum yartafi'una darajat bihasabi ma qamu bihi minad da'wati ila Allah wal 'amali bima alimu. Ya. Sedangkan di akhirat maka orang-orang yang berilmu nanti akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar seberapa ilmu itu didakwahkan, seberapa besar ilmu itu diamalkan. Makanya dalam sebagian hadisnya Nabi SAW mengatakan nanti di hari akhir, ya, penduduk surga yang hafal Al-Quran akan dikatakan, Iqra' wartaqi fa inna akhira manzilataka fil jannati fi akhiri ayatin taqra'uha. Terus baca dan teruslah naik, karena kedudukanmu, levelmu nanti akan berada di akhir ayat yang kamu baca. Di dunia ini anak-anak muda kadang ada yang sampai punya istilah up rank atau apa namanya, ya, atau push rank kalau nggak salah ya. Mau pengen naik cuman untuk urusan game, ya, nge-push rank, cuman game. Ya Allah, di akhir nanti ada push darajat, ya. Dan itu yang menyebabkan yang satu push rank, yang satunya push derajat apa? Keilmuan. Baik. Jadi nanti ahli ilmu akan naik terus. Ya. Innal abida haqqan huwa alladhi ya'budu rabbahu ala basiratin wa yatabayyana lahul haqq. Orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya peribadahan, dia adalah seorang hamba yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas basirah, di atas ilmu. Beribadah di atas ilmu, bukan di atas ikut-ikutan. Ya. Oh, yang benar tuh kayak gini toh. Itu yang ibadahnya benar kayak gitu. Wa hadza sabilun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini konsep ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah." Katakanlah, ini jalanku seperti ini, konsep hidupku kayak gini. Ya. Aku berdakwah kepada Allah, aku ngajak orang-orang kepada Allah. Ala basiratin, di atas ilmu. Ayo kita beribadah kepada Allah di atas ilmu. Ayo kita sholat kepada Allah di atas ilmu. Ayo kita zakat, menunaikan zakat di atas ilmu. Ayo kita korban di atas ilmu. Ayo kita sedekah di atas ilmu. Ayo kita umroh di atas ilmu. Ayo kita haji di atas ilmu. Ala basiratin ana wa man ittaba'ani, dan yang punya konsep ini adalah saya dan orang-orang yang ikutin saya, kata Nabi. Atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Allah suci dari kekurangan, ketidaksempurnaan dan niatan buruk, dan aku tidak termasuk orang yang mempersekutukan Allah dalam suatu apapun.
Fal insanu alladhi yatatahharu wa huwa ya'lamu annahu ala tariqin syar'iyyin hal huwa kalladhi yatatahharu min ajli annahu ra'a abahu aw ummahu yatatahharani. Misalkan saja kata beliau, seseorang sedang bersuci. Yang A bersuci atas dasar ilmu, dia paham bersuci yang syar'i itu gimana tata caranya. Yang kedua, dia bersuci, tapi bersucinya hanya atas dasar dulu bapakku bersucinya kayak gini, dulu ibuku bersucinya kayak gini. Jadi si A bersuci atas dasar ilmu, oh dulu Nabi itu bersucinya kayak gini. Yang B, oh bapak ibuku tuh bersucinya kayak gini. Perbedaannya di mana? Perbedaannya di orang yang dicontoh. Kalau si A tahu nyontoh Nabi SAW, kalau si B nyontoh bapak ibunya. Ya. Ayyuhuma ablaq fi tahqiqil ibadah. Kira-kira dari A dan B tadi, A yang menjadikan Nabi SAW sebagai panutan dalam ibadahnya, mencontoh Nabi SAW, dan si B yang mencontoh bapak ibunya dalam beribadah. Kira-kira di antara dua orang ini, A atau B yang lebih bagus ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka kita jawab ya tentu yang paham gimana cara beribadah yang benar itu yang paling ablak, yang paling afdol gitu. Baik, kita lanjutkan lagi coba. Rajulun yatatahhara li annahu alima anna Allah amara bit taharati wa annaha hiya taharatun Nabi sallallahu alaihi wasallam fayatatahharu imtithalan li amrillahi wattiba'an li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Orang pertama tadi dia bersuci, berwudu, mandi wajib, tayamum, dia tahu kalau Allah memerintahkan itu. Jadi yang pertama, Allah memerintahkan itu, tahu perintah Allah itu seperti apa sih. Yang kedua, tahu bahwasanya itu tata cara bersucinya Nabi SAW. Oh, tata cara bersucinya Nabi itu seperti ini, wudunya Nabi itu seperti ini, airnya Nabi yang digunakan untuk berwudu itu sekian. Ya, Nabi itu kalau melakukan begini gitu, mengusap kepala begini Nabi melakukannya. Kalau membersihkan hidung begini caranya. Ya, tahu Nabi SAW gimana beribadahnya, bersucinya gimana. Setelah tahu, dia berusaha untuk melaksanakan perintah Allah, untuk mencontoh Nabi SAW. Oh, Allah memerintahkan, Nabi mencontohkan. Aku taat kepada Allah atas perintah tersebut, aku contoh Nabi SAW atas amalan itu. Amrajulun akhar yatatahhara li anna hadha huwal mu'tad indahu. Kira-kira mana yang lebih utama? Apakah si A tadi yang beribadah kepada Allah, bersuci, tahu perintah Allah itu seperti apa, kemudian Nabi beribadahnya atau bersucinya seperti apa, atau si B yang melakukan ibadah tersebut karena itulah yang biasa dilakukan. Yo biasanya koyok ngene, kepiye meneh, ya. Maka jawabannya kata Syekh, fal jawabu bila syak annal awwala huwallazi ya'budullaha ala basirah. Yang pertama tadi yang disebut beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas basirah, di atas ilmu. Dia sedang beribadah di atas ilmu. Fa yastawi hadza wa dzak. Apakah sama antara si A dan si B tadi? Si A yang beribadah kepada Allah, bersuci, hanya sekedar berwudu, tahu perintah Allahnya seperti apa, tahu tata cara Nabi SAW seperti apa. Si B hanya nyontoh bapak ibunya, tidak tahu perintah Allah seperti apa, tidak tahu tata cara bersucinya Nabi SAW seperti apa. Ya. Maka si A jelas dia yang beribadah kepada Allah di atas ilmu. Fahal yastawi hadza wa dzak. Apakah sama? Ya pasti enggak sama. Wa in kana fi'lu kullin minhuma wahidan, ya. Meskipun yang dilakukan itu sama saja. Jadi sama-sama sedang berwudu. Kalau kita orang lain melihat, enggak ada bedanya, zahirnya sama. Ya. Bahkan mungkin gerakannya sama. Benar semua. Mungkin karena bapak ibunya yang B tadi juga ngikutin contoh Nabi, cuman belum ngasih tahu sama anaknya ini. Anaknya pun mungkin belum belajar. Tapi dalam mindsetnya si A sudah dapat ilmu dari Nabi SAW, si B belum dapat ilmu dari Nabi SAW, baru mencontoh bapak ibunya.
Meskipun melakukan hal yang sama, tapi beribadah di atas ilmu itu yang sangat penting. Ya. Fahal yastawi hadza wa dzak wa in kana fi'lu kullin minhuma wahidan. Lakin hadza an ilmin wa basiratin yarjullaha azza wa jalla wa yahdharul akhirata wa yash'uru bi annahu muttabi'un lirrasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi bedanya, nah ini ada bedanya nih. Kalau seseorang berwudu tadi si A dan si B seperti itu. Yang satu beribadah di atas ilmu, yang satu beribadah di atas mengikuti bapak ibunya. Maka perasaan takut dengan negeri akhirat lebih besar mana? Antara si A dan si B. Pasti besar si A. Karena gara-gara perasaan itu makanya dia belajar. Ya, takut dengan negeri akhirat. Kemudian mana yang merasakan mengikuti Nabi SAW? Bukankah kita dalam beribadah itu salah satu syaratnya adalah mengikuti Nabi SAW. Nah ini beribadahnya ngikutin bapak ibunya. Sudah bagus, alhamdulillah. Sudah mulai bagus. Langkah pertama yang kita perlu apresiasi. Tapi kita mengajak, ayo kita beribadah itu di atas ilmu, di atas basirah. Baik. Wa aqifu inda hadhihi an-nuqtah wa as'alu hal nastash'iru 'inda al-wudu'i bi annana namtathilu li amri Allah subhanahu wa ta'ala fi qawlihi hadza. Beliau bertanya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, coba saya mau berhenti dulu sejenak di titik ini. Beribadah di atas ilmu. Saya ingin menekankan tentang konsep beribadah di atas ilmu. Coba berhenti dulu. Kita ambil contoh tentang wudu. Saat kita berwudu, apakah kita sedang menghadirkan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surat ini? Surat Al-Maidah ayat 6 ini. Yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ila sholati, apabila kalian akan mendirikan salat, faghsilu wujuhakum, basuh wajah kalian, wa aydiyakum, tangan kalian, ilal mirfaqi, sampai siku, wamsahu bi ru'usikum, usap kepala kalian, wa arjulakum, begitu juga basuh kaki kalian, ilal ka'bain, sampai kedua mata kaki. Siapa yang menghadirkan ayat ini ketika berwudu? Itu pertanyaan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Siapa yang menghadirkan ayat ini ketika berwudu? Oh, ternyata Allah memanggilku dengan orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian mau sholat, basuh wajah kalian, kedua tangan kalian sampai siku, usap kepala kalian, basuh kedua kaki kalian sampai kedua mata kaki. Siapa yang hadir ayat ini? Ya. Halil insanu inda wudu'ihi yastahdiru hadhil ayata wa annahu yatawaddau imtithalan li amrillah. Ketika sedang berwudu, apakah seseorang menghadirkan ayat ini dan dia sedang merasa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala? Masing-masing kita yang bisa menjawab. Apakah saya kalau berwudu bisa menghadirkan ayat ini dan merasa, oh aku sedang menjalankan perintah Allah? Begitu juga para hadirin, apakah merasa kalau sedang berwudu ingat dengan firman Allah SWT ini, dan ketika berwudu merasa sedang menjalankan perintah Allah SWT? Jadi kata beliau, setiap kali berwudu gitu, bukan hanya wudu pas pertama kali belajar ayat ini, tapi setiap kali berwudu hadir nggak ayat ini? Setiap berwudu hadir ayat ini, setiap berwudu hadir ayat ini, setiap berwudu hadir ayat ini. Atau kadang wudunya cuma otomatis, ya basuh tangan, basuhnya, kemudian selesai, dah, tidak ingat ayat ini. Ini sebuah pengingat yang sangat bagus dari beliau, ya. Dan ini hampir sama dengan konsep Nabi SAW saat mau sholat di belakang makam Ibrahim. Setelah tawaf di belakang makam Ibrahim, setelah tawaf di Ka'bah, beliau mau sholat di belakang makam Ibrahim, maka beliau membaca sebuah ayat yang sangat terkenal, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, jadikanlah sebagian dari makam Ibrahim sebagai tempat sholat. Kenapa perlu membaca itu Nabi? Jawabannya, karena mau menghadirkan perintah Allah. Biar ada perasaan aku sholat di sini gara-gara menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini bagus kita hadirkan, ya, pada perasaan kita, ya ayyuhalladzina amanu
idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Hadir ayatnya. Intinya aku mau melaksanakan perintah Allah. Mungkin ayatnya enggak hafal. Oh, aku mau melaksanakan perintah Allah di surat Al-Maidah ayat 6. Itu bukan sebuah kewajiban, ya. Enggak harus bukan rukun wudu, ya. Tapi ini adalah perasaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak bisa hadir perasaan itu kecuali menghadirkan firman Allah Subhanahu wa taala. Dan konsepnya kalau kita belajar perintah Allah, perintah Nabi, fadhailul a'mal, tujuannya apa? Biar dihadirkan pas mengamalkan itu. Itu tujuannya, bukan habis belajar kemudian udahlah nggak diingat lagi, bukan. Dipelajari, kemudian kalau pas mengamalkan dihadirkan. Oh, perintah Allahnya seperti ini, oh perintah Nabinya seperti ini. Dihadirkan. Biar merasa sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa sedang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Baik, kemudian kata beliau, hal yastasyiru anna hadza wudu'u Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Apakah seseorang merasa kalau sedang berwudu itu juga, oh ini wudunya Nabi kayak gini gitu. Merasa enggak kayak gitu? Atau yang penting koyok ngene ya. Kadang kalau lengannya panjang, ya bajunya enggak dilinting sampai atas ini, dilinting, dilipat sampai tengah ini tok. Ya. Kemudian wudu. Apakah benar? Ya salah. Bahkan sah aja kadang enggak. Jadi apakah kita sudah merasa bahwasanya wudu kita itu seperti wudunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ini perlu untuk kita cross check pada diri. Apakah saat aku melaksanakan tindakan ini aku sedang merasa menjalankan perintah Allah, dan apakah aku sudah merasa seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menjalankannya? Dan alangkah banyaknya sabda-sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan tentang meniru. Man tawaddo'a nahwa wudu'i hada, barang siapa yang wudu seperti wuduku ini, ya. Shallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah sebagaimana melihat aku salat, ya. Kemudian saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhaji, khudu anni manasikakum, jadikanlah haji kalian seperti manasikku. Nabi sering mengingatkan itu biar sama seperti yang beliau lakukan. Baik, jadi coba hadirkan perasaan sedang menjalankan perintah Allah, perasaan sedang berwudu sesuai contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini perlu untuk dihadirkan, ya. Baik, ya. Apakah layarnya masih bisa naik turun? Baik. Al-jawabu na'am, al-haqiqatu anna minna man yastahdiru dzalika wa minna man la yaf'alu. Ya. Kata beliau, ya sebagian kita ada yang melakukan seperti itu, sebagian lagi tidak melakukan itu. Udah nggak ingat firman Allah kayak gimana, perintah Allah seperti apa, sudah nggak ingat Nabi SAW melakukannya seperti apa, wis lah, ya susah Ustaz, ya. Memang inilah tingkatan di negeri akhirat. Ya, sebagian ulama mengatakan ad-dunya tunalu, ya, bil aqdami. Dunia itu bisa digapai dengan langkah kaki. Wal akhiratu tunalu bil qalbi, dan akhirat itu digapai dengan langkah hati. Semakin hatinya banyak melangkah, semakin tinggi tingkatannya di akhirat. Semakin banyak yang dihadirkan, perasaan beribadahnya ada, perasaan mengikuti Nabi SAW ada, maka akan semakin tinggi pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Tapi semakin tidak ada isinya, pikirannya pergi kemana-mana, nggak bisa menghadirkan perasaan sedang menjalankan perintah Allah, nggak bisa menghadirkan perasaan sedang mengikuti Nabi SAW, maka nggak bisa. Walihada yajibu inda fi'lil ibadat an nakuna mumtasilina li amrillahi biha. Ya. Oleh karena itu, ketika kita menjalankan ibadah, hendaknya kita
menghadirkan perasaan sedang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, hatta yatahaqqaqa lana bidzalikal ikhlas wa an nakuna muttabi'ina li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Biar kita bisa merealisasikan keikhlasan, biar kita bisa dianggap mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nahnu na'lam anna min syurutil wudu'in niyah. Kita tentu sudah tahu bahwasanya di antara syarat wudu itu adalah niat. Lakin niyah qad yuradu biha niyatul amal wa hadza alladhi yabhathuhu atau yubhathu fil fiqhi. Dan bisa jadi niat itu niat amal sebagaimana dalam pembahasan fikih. Bahwasanya niat dalam wudu yang penting ada niatan menghilangkan hadas, atau ada niatan biar bisa sholat, atau ada niatan biar bisa baca Quran misalkan. Itu niatan dalam pembahasan fikih. Wa qad yuradu biha niyatul ma'mul lahu. Ya, dan bisa jadi maksudnya adalah niat dari pekerjaannya itu, amalannya itu. Wahina idzin alaina an natanabbaha li hadzal amril azim. Oleh karena itu kita perlu untuk ingat dengan ini. Jadi beliau membedakan niat. Ya. Ada niat untuk beramal, ada niatan, dua hal tadi. Jadi ada niatan dalam beramal sebagaimana dalam pembahasan fikih. Misalkan seorang wudu untuk menghilangkan hadas misalkan. Ada juga niatan untuk menjalankan perintah Allah. Jadi apakah seseorang merasa sedang menjalankan perintah Allah atau tidak? Yang ketiga, niatan untuk meniru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah ada niatan itu pada diri seseorang? Ini ada dalam pembahasan fikih dan itu yang sering dibahas. Tapi yang dua ini, niatan untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, niatan untuk mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini jarang diperhatikan. Dan ini diingatkan oleh beliau. Wa ya an nastahdhira wa nahnu naqumu bil ibadati an namtathila amrallahi biha li tahqiqil ikhlas. Yaitu yang saya maksud dengan perhatian dengan konsep ini adalah agar kita menghadirkan agar kita menghadirkan ketika kita menjalankan ibadah, agar kita menghadirkan perasaan sedang menjalankan perintah Allah. Menjalankan perintah Allah. Biar apa? Biar keikhlasan itu terwujud. Wa annastahdhira anna Rasul sallallahu alaihi wasallam fa'alaha, dan hendaknya kita menghadirkan perasaan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Wa nahnu lahu muttabi'una fiha li tahqiqil mutaba'ah, dan kita sedang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam biar kita bisa merealisasikan bahwasanya kita dianggap mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lianna min syuruti sihhatil amali, karena di antara syarat sahnya amal adalah keikhlasan dan mutaba'ah. Alladzina bihima tatahaqqaqu syahadatu annahu la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Karena dengan keduanya itu terrealisasikan syahadat kita, persaksian bahwa hanya Allah yang pantas diibadahi, yang paling pantas memberikan hak perintah kepada kita, dan kita mempersaksikan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah yang hendaknya kita ikuti, yang kita contoh. Konsekuensi dari Rasulullah. Ya, kita meyakini Nabi sebagai seorang rasul. Salah satu konsepnya adalah kita beribadah ngikutin contoh beliau. Ya. Baik, na'udu ila ma dzakarna awalan min fadailil ilm, id bil ilmi ya'budul insan rabbahu ala basirah. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kita kembali lagi kepada pembahasan awal kita, yaitu tentang pembahasan keutamaan ilmu. Ya.
yaitu konsep dengan ilmu seseorang bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas konsep yang benar. Seorang bisa beribadah di atas ilmu. Itu kalau seseorang punya ilmu. Fayata'allaqu qalbuhu bil ibadah wa yatanawwaru qalbuhu biha. Dengan ilmu seseorang bisa menjadikan ibadahnya sesuai dengan ilmu. Hatinya bisa bersinar dengan ilmu. Wa yakunu fa'ilan laha ala annaha ibadatun la ala annaha adatun. Kemudian hebatnya orang yang berilmu itu adalah ketika melakukan sebuah ibadah, dia merasa sedang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukannya sekedar melakukan kebiasaan. Ibadah ada. Orang yang punya ilmu kalau beribadah merasa sedang menjalankan perintah Allah dan itulah ibadah. Ada orang yang melakukan sepertinya perbuatan ibadah tapi melakukan hanya karena kebiasaan. Walihada idza shallal insanu ala hadzan nahwi fa innahu madmunun lahu ma akhbarallahu bihi min anna as-salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kemudian beliau memberikan sebuah faedah lagi. Kalau yang tadi dengan wudu, kalau sekarang dengan sholat. Kalau sampai ada orang sholat dengan konsep yang saya sebutkan tadi, perintah Allah seperti apa sih? Ya, qumu lillahi qanitin, ya. Kemudian warka'u ma'ar raki'in, ya. Kemudian lagi perintah-perintah Allah yang lainnya dihadirkan ketika sholat. Sabda-sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, contoh-contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hadir ketika sholat, merasa sedang beribadah, merasa sedang mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sampai ada orang yang sholatnya seperti itu, bukannya sekedar takbir dan salam yang diingat, tapi semuanya ingat perintah Allah seperti apa, perintah Nabi seperti apa, diingat ketika sholat, maka orang ini dijamin sholatnya bisa menghalangi dia dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau sampai sholatnya seperti itu. Nah, ini keutamaan orang yang punya ilmu. Jadi kalau kita bisa meringkaskan pembahasan kita pada kesempatan pagi hari ini, ya, di antara ringkasannya adalah tentang ya, ilmu adalah sesuatu yang dipuji dan dimotivasi oleh Allah dan Rasul-Nya. Kemudian pemilik ilmu adalah orang yang mulia. Kemudian menuntut ilmu dan mengajarkannya adalah ibadah sunnah paling utama. Kemudian orang yang berilmu akan punya rasa takut dengan negeri akhirat. Dan akan banyak berharap dengan rahmat Allah. Kemudian orang yang berilmu akan beribadah di atas basirah, di atas jalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu basirah.
orang yang berilmu ibadahnya akan berkualitas. Orang yang berilmu akan merasa sedang taat pada Allah saat beribadah dan merasa sedang mengikuti Nabi SAW. Orang yang sholat dengan ilmu akan bisa terhalangi dari perbuatan keji dan mungkar. Ya. Ini beberapa di antara yang bisa kita ringkaskan dari pembahasan ini tadi. Alangkah banyaknya keutamaan orang yang memiliki ilmu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Pada kesempatan ini dulu yang bisa kita bahas tentang fadilah ilmu, dan Masya Allah kita diingatkan dengan konsep-konsep yang sangat banyak dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi beliau, melapangkan kuburnya dan mengampuni dosa-dosanya, dan semoga memasukkan beliau ke dalam surganya beserta kita semua nanti insyaallah ta'ala. Dan semoga kita semua dimudahkan untuk terus belajar dengan cara yang baik dan bisa menghasilkan ilmu yang baik, sehingga kita bisa beribadah di atas ilmu, dan akan ada banyak keutamaan yang kita dapatkan saat kita berada di atas sebuah ilmu. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma ya mu'allima Adam wa Ibrahim 'allimna, wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.